Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 313. 4 Patriark, Kota Langitolo sangat luas dan mencakup wilayah ratusan kilometer. Awalnya, kota ini dibangun untuk menahan serangan pasukan klan monster. Seorang ahli Kaisar Bela Diri secara pribadi mengeluarkan 3 nadi roh dan menguburnya di bawah tanah. Nadi roh bisa menghasilkan energi roh. Sementara itu, energi roh adalah energi yang bahkan lebih tinggi dari energi vitalitas langit dan bumi. Energi itu sangat cocok untuk berkultivasi. Jadi, berkultivasi di kota Langitolo juga bisa sekalian menyerap sedikit energi roh. Ini juga alasan ada banyak kultivator seni bela diri yang ingin datang ke kota Langitolo untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sementara itu, 99% dari energi roh yang dipancarkan oleh 3 nadi roh berkumpul di 3 istana di pusat kota Langitolo. Ketiga istana ini melayang di udara dan istana yang paling megah berada di atas 2 istana yang lebih kecil. Istana yang berada di posisi tertinggi bernama Istana Langit dan merupakan tempat tinggal penguasa kota Langitolo. Penguasa kota Langitolo juga memiliki identitas lain, yaitu Inspektur Jenderal dari 4 perkumpulan terbesar di wilayah selatan. Di depan Istana Langit, terdapat sebuah podium resepsionis. Seseorang harus melewati podium itu terlebih dahulu jika ingin memasuki Istana Langit. Di sekitar podium resepsionis tersebut, ada 18 pengawal yang mengenakan baju perang dan berdiri tanpa ekspresi. Mereka semua memancarkan aura membunuh yang tajam dan merupakan kultivator dengan basis kultivasi level ke-9 Pangeran Bela Diri. Di antaranya, kapten dan wakil kapten tim pengawal bahkan merupakan ahli Santo Bela Diri. Siapa yang datang? 3 sosok terbang menuju podium resepsionis. Salah satu pengawal melihat ke arah mereka dan berteriak dingin. Istana Langit mewakili martabat Inspektur Jenderal dan tidak boleh sembarangan dimasuki. Seandainya ketiga orang ini tidak bisa mengatakan alasan mereka datang kemari, pasukan pengawal ini pasti akan memberi mereka pelajaran. Jika tidak, siapapun akan berani terbang ke tempat ini. Di mana letak martabat Inspektur Jenderal? Ki Fatian menunjukkan sebuah token. Aku Inspektur Ki Fatian. Aku diperintahkan untuk menemui Inspektur Jenderal. Token Inspektur memiliki segel unik. Indra spiritual pengawal di podium resepsionis memindai token dan langsung memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Kalian tunggu di sini, aku akan pergi melapor. Sebelum pengawal itu selesai berbicara, sosoknya sudah berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menuju ke Istana Langit yang berada di posisi tertinggi. Beberapa saat kemudian, pengawal itu kembali dan bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Luo Xiu? Aku, Luo Xiu melangkah maju. Penguasa kota sudah memberikan perintah. Kamu boleh masuk, kata pengawal itu dengan ekspresi datar. Luo Xiu sedikit mengernyit. Bagaimana dengan temanku dan Inspektur Ki? Penguasa kota hanya menyuruhmu masuk. Mereka berdua nggak boleh masuk. Nada pengawal itu sangat tegas dan tidak memberi kesempatan untuk negosiasi. Ketua Luo, berhubung penguasa kota hanya memanggilmu, kamu masuk saja, kata Ki Fatian. Dia hanya seorang inspektur kecil dan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Inspektur Jenderal. Hal ini sangat normal. Kalau begitu, Inspektur Ki tolong bawa Yuyu ke tempat yang aman dulu, kata Luo Xiu. Setelah itu, Luo Xiu menatap pengawal di podium resepsionis. Mohon tunjukkan jalan. Sebuah tangga emas diperpanjang dari podium resepsionis sampai ke depan Istana Langit yang berada di ketinggian. Luo Xiu mengikuti permintaan pengawal dan melangkah menaiki tangga menuju ke Istana Langit. Yan Yoyu menatap punggung Luo Xiu dari kejauhan. Inspektur Ki, apa Luo Xiu akan baik-baik saja? Ki Fatian tersenyum ketika mendengar ini. Orang seperti apa Inspektur Jenderal? Ketua Luo akan baik-baik saja. Jangan khawatir, tangga emas itu sangat panjang dengan ratusan anak tangga dan dilapisi oleh cahaya keemasan yang seperti wujud nyata. Ketika berjalan di atasnya, Luo Xiu bisa melihat seluruh kota Langitolo. Makin mendekati Istana Langit, Luo Xiu makin bisa merasakan aura mengerikan yang kuat dan tak terduga dari Istana Langit. Aura ini bukan dipancarkan secara sengaja, namun Luo Xiu yang memiliki penglihatan kehidupan bisa merasakannya dengan jelas. Makin dekat dengan Istana Langit, dia menjadi makin sulit untuk melangkah. Di dalam Istana Langit, ada 4 orang yang sedang duduk.
Orang yang duduk di kursi utama adalah seorang pemuda dengan jubah merah menyala. Sementara 3 orang lainnya, yang satu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian hijau, seorang lagi adalah pria paruh baya berpakaian hitam, dan yang terakhir adalah seorang pria tua berpakaian putih. Pemuda berjubah merah itu adalah Inspektur Jenderal Wilayah Selatan yang bernama Wu Qiyu. Dia terlihat muda, tetapi dia sebenarnya adalah pria tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia bisa selalu mempertahankan penampilan mudanya berkat teknik kultivasi yang dilatihnya. Sementara itu, wanita berpakaian hijau adalah Inspektur Jenderal Wilayah Timur yang bernama King Hanyu. Dia juga dipanggil dengan sebutan Dewi Hanyu. Karismanya tiada taraf dan membuat orang merasa malu ketika berdiri di hadapannya. Pria parubaya berpakaian hitam adalah Inspektur Jenderal Wilayah Utara, Duan Xitian, sedangkan pria tua berpakaian putih adalah Inspektur Jenderal Wilayah Barat, Xiao Bo. Setiap Inspektur Jenderal dari 4 wilayah yang diangkat oleh Kota Suci diberikan Patriark Bela Diri bergelar. Wu Qiyu adalah Patriark Api, Dewi Hanyu adalah Patriark Giok, Duan Xitian adalah Patriark Kekuatan, dan Xiao Bo adalah Patriark Pembunuh. Selain Patriark Api Wu Qiyu, di belakang ketiga Inspektur Jenderal lainnya berdiri seorang anak muda baik pria ataupun wanita. Wu Qiyu, ini anak jenius yang kamu pilih dari wilayah selatan, tanya Dewi Hanyu sambil tersenyum. Ketika Luo Xiu melangkah ke tangga pemandu, keempat Patriark Bela Diri bergelar di aula sudah merasakan aura Luo Xiu. Wu Qiyu tersenyum dan mengangguk. Apa pendapat Dewi Hanyu tentang orang yang kupilih ini? Dewi Hanyu tersenyum tipis. Di antara kita berempat, kamu selalu menilai orang dengan paling akurat. Kamu memilih pemuda ini karena ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya, kan? Pada saat ini, Duan Xitian, Inspektur Jenderal Wilayah Utara, mendengkus dan berkata, basis kultivasi bocah ini baru berada di level ke-7 penguasa bela diri. Dia ingin mendapatkan tempat di alam rahasia wilayah suci hanya dengan kekuatan ini. Patriark Kekuatan salah. Basis kultivasi pemuda ini enggak tinggi, tapi auranya sangat stabil. Hal yang lebih menakjubkan lagi adalah padahal kita berempat sudah mengendalikan aura kita, tapi dia seolah-olah bisa merasakannya dari luar, bahkan menanggung tekanan aura kita sambil berjalan menuju istana langit, ucap Dewi Hanyu sambil mengerutkan alis. Konyol, dengan kemampuan pengendalian aura kita, apa dia yang masih seorang penguasa bela diri bisa merasakan aura kita? Duan Xitian mengerucutkan bibirnya dan berkata, kalau menurutku, bocah ini mungkin nggak berpengalaman. Dia kesulitan berjalan karena gugup, mentalitasnya terlalu buruk. Dewi Hanyu mendengkus ketika mendengar ini. Siapapun bisa melihat bahwa Duan Xitian sengaja mencari masalah. Dia juga tahu bahwa Duan Xitian selalu tidak cocok dengan Patriark Api Wu Qiyu. Adapun Patriark Pembunuh Xiao Bo, dia dari awal hingga akhir selalu duduk dengan tenang. Ekspresinya tidak berubah dan selalu menyunggingkan senyum seolah-olah semua yang ada di dunia ini tidak berhubungan dengan dirinya. Namun, Dewi Hanyu tahu bahwa di antara 4 patriark, yang paling mengerikan adalah orang tua yang sering tersenyum ini. Meskipun tersenyum ramah, dia tidak pernah ragu-ragu saat membunuh. Jika tidak, dia tidak akan disebut sebagai Patriark Pembunuh. Di 4 wilayah alam Samudra Bintang, wilayah barat memiliki paling banyak kekuatan iblis. Sebagian besar kultivator iblis berkultivasi teknik jahat untuk membunuh. Hanya saja, para kultivator iblis itu tidak ada yang berani bertindak gegabah karena Patriark Pembunuh Xiao Bo yang memerintah wilayah barat. Patriark Api Wu Qiyu tampak acuh tak acuh saat menghadapi provokasi Duan Xitian. Apa Patriark Kekuatan berpikir bahwa orang yang kupilih sangat lemah? Mendengar ini, Patriark Kekuatan Duan Xitian yang bertubuh kekar dan bermata besar tiba-tiba menyeringai. Bukan hanya lemah, tapi benar-benar sangat teramat lemah. Meskipun sedang tersenyum, perkataannya justru dipenuhi oleh sindiran. Namun, Patriark Api Wu Qiyu tampak tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, karena Patriark Kekuatan berpikir bahwa orang yang kupilih nggak kuat, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh. Mendengar ini, alis tebal Patriark Kekuatan langsung terangkat. 4 patriark sangat akrab dengan satu sama lain. Ketika Patriark Kekuatan mendengar ini, dia tahu bahwa Wu Qiyu tidak sedang bercanda. Dalam hal kelicikan, tidak ada yang bisa mengalahkan Patriark Pembunuh. Namun, dalam hal perencanaan, di antara mereka berempat, tidak ada yang bisa mengalahkan Patriark Api Wu Qiyu. Kecerdasan dan perencanaan Patriark Api Wu Qiyu sama sekali tidak seperti orang yang berkultivasi teknik elemen api. Sebab, orang yang berkultivasi teknik elemen api akan lebih mudah tersinggung dan gegabah. Duan Xitian memberanikan dirinya dan bertanya, mau taruhan apa? Duan Xitian tahu bahwa dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap Wu Qiyu, tetapi dia harus mempertahankan martabatnya. Jika dia tidak bertaruh,
Bukankah berarti dia takut pada Wu Qiyu? Wu Qiyu tersenyum kecil dan berkata, Patriark Kekuatan berpikir bahwa orang yang kupilih enggak kuat, berarti kamu sangat percaya diri dengan orang pilihanmu. Bagaimana kalau kita lihat, siapa di antara mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi dalam kompetisi kali ini? Bagaimana menurutmu? Apa kamu yakin? Duan Xitian menyipitkan matanya. Tadi, dia sudah menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki bocah yang sedang menaiki tangga di luar istana. Bocah itu jelas hanya memiliki basis kultivasi level ke-7 penguasa bela diri. Duan Xitian tidak tahu kenapa Wu Qiyu bisa merasa begitu percaya diri. Apakah seorang bocah di level ke-7 penguasa bela diri bisa lebih kuat dari seseorang dengan basis kultivasi level ke-4 pangeran bela diri? Di belakang Duan Xitian, berdiri seorang pria yang juga kekar dengan tinggi 3 meter. Orang ini adalah murid yang dia bina secara pribadi. Meskipun basis kultivasinya hanya berada di level ke-4 pangeran bela diri, dia lebih kuat daripada kebanyakan orang di level ke-6 pangeran bela diri. Kesenjangan di antara keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Dewi Hanyu juga menatap Patriark Api Wu Qiyu dengan bingung. Dengan kecerdasan Wu Qiyu, dia seharusnya tidak akan melakukan hal yang tidak bijaksana seperti ini. Tidak ada yang berpikir bahwa seseorang dengan level ke-7 penguasa bela diri bisa mengalahkan level ke-6 pangeran bela diri. Sekalipun orang yang dipilih oleh Wu Qiyu sangat berbakat hingga memiliki kekuatan untuk melawan orang dengan basis kultivasi di atasnya, orang lain juga merupakan jenius yang bisa menantang tingkatan di atas mereka. Di bawah perbedaan yang hampir mencapai satu alam besar, kesenjangan ini terlalu besar dan tidak bisa dilampaui. Di antara 4 patriark, hanya Patriark Pembunuh Xiaobo yang ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Tidak peduli apapun yang terjadi, suasana hatinya seolah-olah tidak akan terpengaruh sama sekali. Patriark Kekuatan enggak berani bertaruh, tanya Wu Qiyu sambil tersenyum. Konyol, apa ada yang enggak berani ku pertaruhkan? Suara kasar Duan Xitian bergema di dalam istana dan menimbulkan riak di ruang sekitar. Menurut Duan Xitian, tindakan Wu Qiyu sangat tidak masuk akal. Wu Qiyu pasti akan kalah dalam taruhan ini, tetapi dia masih berani mengusulkan untuk bertaruh dengan dirinya. Berpikir bahwa dirinya bisa menyindir Wu Qiyu yang luar biasa cerdas setelah memenangkan taruhan ini, Duan Xitian tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Bagi seseorang yang telah berkultivasi sampai ke tingkatannya, selain berkultivasi, ini adalah kesenangan yang terjadi sesekali selama ribuan tahun yang panjang ini dan juga merupakan hal yang sangat menarik. Umur Patriark bela diri bisa mencapai 5.000 tahun. Mereka tidak mungkin hanya melakukan hal yang menjemukan seperti terus-terusan berkultivasi. Jizan, kamu harus bertarung dengan baik nanti, ujar Duan Xitian seraya tertawa. Aku akan berusaha agar enggak mengecewakan guru, sahut pemuda kekar bernama Jizan dengan suara yang dalam. Pada saat ini, tatapan semua orang yang hadir tertuju ke pintu Istana Langit. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam dengan tubuh yang sedikit kurus muncul di sana. Seluruh tubuh pemuda itu bersimbah keringat. Capek sekali. Di bawah tekanan aura dari 4 patriark bela diri bergelar, Luo Xiu berhasil melalui ratusan anak tangga dan duduk terengah-engah di lantai. Keempat inspektur jenderal bukan sengaja melepaskan tekanan aura dan bahkan sengaja menekan semua aura mereka di dalam tubuh. Orang biasa tidak bisa merasakan aura sehingga tentu tidak akan merasakan tekanan. Jika tidak, ketiga pemuda berbakat di sini pasti tidak mungkin bisa berdiri dengan aman di belakang 3 patriark bela diri. Namun, Luo Xiu bisa merasakan aura 4 patriark. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan tekanan patriark bela diri yang terkandung dalam aura tersebut. Itulah alasan kenapa dia mengalami kesulitan saat berjalan ke sini. Untungnya, keempat patriark bela diri bukan sengaja melepaskan tekanan aura mereka. Jika tidak, Luo Xiu mungkin tidak akan bisa berjalan sampai ke depan Istana Langit.